dengan Kalani di sini. Apa kabar adik-adik di rumah? Kakak berharap adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan lagi. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa, kita akan memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kak Joshua. Dan sebelum memuji dan menyembah Tuhan, Kalani mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Tuhan agar ibadah kita diberkati dan dilindungi dari awal sampai akhirnya. Yuk, mari kita sama-sama mengambil sikap hati yang benar untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang malam yang sudah kami lewati. Hingga kami bangun pagi ini, bangun dan keadaan sehat dan baik, tidak kurang satu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Berkati firman yang disampaikan agar apa yang disampaikan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita memuji dan menyembah Tuhan ya. Dari terbit matahari sampai tiada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yeay, thank you Kak Joshua sudah memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira tema kita hari ini apa ya? Oke, tema kita hari ini adalah Petrus menyangkal. Tema ini Kakak Lani ambil dari Matius 26 ayat 69 sampai 75. Sebelum kita membahas tema kita, Kak Lani ingin tanya dulu nih sama adik-adik di rumah. Adik-adik pernah nggak mendengar kata menyangkal? Kira-kira menyangkal itu apa ya? Menyangkal adalah tidak mengakui seseorang atau perbuatan yang sama dengan berbohong, namun lebih ke tidak mengakui seseorang. Hal ini sering atau pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak mengakui teman kita tidak mengakui saudara kita tidak mengakui keluarga kita karena kita malu. Misalnya nih, ada salah satu keluarga kita yang dia itu terkenal pencuri. Dia itu terkenal dengan orang yang suka berbohong, terkenal dengan suka membuat keonaran, sering berantem sama orang. Nah, kita pasti malu untuk mengakuinya bahwa dia adalah saudara kita. Itulah contoh bahwa kita menyangkal seseorang. Lalu bagaimana kalau kita melakukannya terhadap Tuhan Yesus? Seperti contoh nih ya, kita tidak mengakui bahwa kita adalah orang Kristen. Atau kita tidak mengakui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Kalau seperti itu Kak, Tuhan memaklumi atau mengampuni kita enggak? Nah, murid Tuhan Yesus ada loh adik-adik yang pernah melakukan itu atau menyangkal Tuhan Yesus. Ia menyangkal Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Pasti adik-adik penasaran kan ceritanya gimana? Oke, kalian akan menceritakan sedikit ya kisahnya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus ditangkap nih di Taman Getsemani, dia dibawa ke para tua-tua untuk diadili. Diadili atau untuk disidang seperti itu ya. Kalau di zaman sekarang orang untuk disidang. Kenapa Kak? Kok dibawa untuk disidang? Iya, karena Tuhan Yesus dianggap memberitakan atau mengajarkan hal-hal yang sesat. Dan adik-adik tahu nggak? Pada saat itu murid-muridnya lari menyembunyikan diri. Mereka tidak berani untuk pergi nih mengikut Yesus. Mereka tidak berani untuk dekat-dekat dengan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke depan tua-tua untuk diadili. Tetapi nih adik-adik, ada seorang murid Tuhan Yesus yang datang untuk melihat Tuhan Yesus. Apakah dia datang melihat Tuhan Yesus dari dekat? Tidak adik-adik. Dia melihat Tuhan Yesus dari jauh sambil sembunyi-sembunyi. Kayak, aduh saya mau lihat Tuhan Yesus nih. Tapi saya takut, nanti kalau saya ke situ saya juga ditangkap. Dia menyembunyikan diri adik-adik, dia tidak berani untuk dekat-dekat. Adik-adik, murid yang datang untuk melihat Tuhan Yesus ini adalah salah seorang murid Tuhan Yesus yang pada waktu sebelum Tuhan Yesus ditangkap, dia ini paling semangat dan juga dia selalu menjadi yang paling terdepan untuk membela Tuhan Yesus. Tetapi pada malam waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia menjadi takut juga. Dia menjadi ciut. Dia langsung, nanti saya juga ikutan ditangkap, saya nggak mau. Udahlah, saya melihat Tuhan Yesus dari jauh saja. Murid itu bernama Petrus, sang pemimpin dari para murid. Adik-adik, pada saat itu Petrus hanya berdiam di dalam kegelapan dengan merasa ketakutan. Dia merasa ketakutan karena dia takut kalau dia ikutan ditangkap dengan Tuhan Yesus. Nah, dia berdiam diri di situ tanpa bisa berbuat apa-apa untuk menolong Tuhan Yesus.
Padahal dari situ Petrus bisa melihat bahwa Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus dihina. Tetapi Petrus nggak bisa ngapa-ngapain adik-adik. Sebenarnya adik-adik, Petrus itu pengen menolong Tuhan Yesus. Tetapi ketika Petrus melihat di sekelilingnya, banyak sekali prajurit-prajurit dan juga banyak orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus. Dan pada waktu Petrus sedang bersembunyi sambil ketakutan, ada seorang wanita yang tiba-tiba berkata seperti ini. Hei, orang ini adalah orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu orang-orang di situ langsung melihat, Petrus sangat ketakutan. Petrus menjadi berdebar-debar hatinya. Aduh, gimana ini? Gitu. Tetapi adik-adik, pada saat di ketakutannya itu, Petrus tiba-tiba berkata seperti ini. Tidak, saya tidak mengenal dia. Petrus menyangkal adik-adik. Dia tidak mengakui bahwa dia mengenal Tuhan Yesus. Lalu setelah itu ada lagi satu orang lagi berkata, Iya benar, dia ini selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. tetapi Petrus menyangkal lagi. Tidak, saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Saya tidak tahu dia siapa. Wah, udah 2 kali ya adik-adik. Lalu yang ketiga kalinya ada seorang lagi berkata, Tetapi benar loh, orang ini saya ingat nih. Orang ini selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. dan yang ketiga kalinya Petrus menyangkal lagi. Tidak, beneran dah. Saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Saya tidak mengenal dia. Saya nggak tahu dia siapa. Pada saat Petrus menyangkal yang ketiga kali, tiba-tiba ayam berkokok. Kukuruyu! Setelah ayam berkokok, Petrus langsung menangis. Petrus menangis adik-adik. Dia menyesali perbuatannya. Lalu dia mengingat bahwa sebelumnya Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Lalu dia menangis sambil merenungi perbuatannya. Petrus mengingat bahwa ia pernah berkata ia akan tetap setia kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Peristiwa itu di mana ia menyangkal Tuhan Yesus sangat membuatnya sedih adik-adik. Namun ketika Petrus sedih dan dia gagal setia kepada Tuhan, dia tidak menjadi orang yang murtad kepada Tuhan Yesus. Lalu dia menjadi orang yang menyesal terus-terus. Tidak adik-adik, Petrus setelah gagal setia kepada Tuhan Yesus, dia bangkit lagi. Dia menjadi orang yang semangat melayani Tuhan. Dia membuktikan bahwa saya memang nih pernah gagal, tetapi saya akan bangkit lagi. Saya mau melayani Tuhan, saya mau setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, apa sih buktinya bahwa dia mau bangkit lagi untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang setia dan menjadi berkat kemanapun dia pergi. Dan juga di kebangkitannya itu atau kegagalan Petrus yang kemarin di mana dia menyangkal Tuhan Yesus membuat Petrus menjadi orang yang semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, dicatat bahwa Petrus dengan berani berkhotbah di depan orang banyak. Walaupun orang di situ sangat-sangat banyak, dia tidak takut untuk memberitakan firman. Dia berdiri di situ, dia memberanikan diri, dia menjadi orang yang sangat berani untuk memberitakan firman Tuhan. Ia sungguh membuktikan bahwa ia akan setia kepada Tuhan setelah sebelumnya dia gagal menjadi murid yang setia. Lalu apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Setiap orang pasti pernah gagal. Adik-adik di rumah, kakak Lani, mami papi pasti pernah gagal. Setiap orang punya porsi kegagalannya masing-masing. Contohnya nih, waktu kuliah kakak Lani pernah gagal menyelesaikan skripsi. Jadi setelah teman-teman kakak Lani wisuda, kakak Lani belum bisa diwisuda.
Tetapi itu tidak membuat Kakak Lani menjadi putus asa. Lalu udahlah, saya nggak mau ngerjain skripsi lagi, teman-teman saya sudah diwisuda. Tidak. Tetapi Kak Lani menjadikan kegagalan Kak Lani ini sebagai sebuah proses. Jadi setelah kemarinnya gagal, Kak Lani berusaha lagi. Kak Lani semangat lagi mengerjakan skripsi Kak Lani hingga akhirnya skripsi Kak Lani selesai dikerjakan dan Kak Lani akan diwisudakan. Nah, adik-adik, kesetiaan kita itu bukan hanya sekedar kata-kata ya, tetapi juga harus perbuatan. Jadi misalnya contoh Kak Lani tadi, Kak Lani tidak bisa hanya berkata, ah saya bisalah nanti ngerjain lagi. Ah udahlah. Kalau misalnya Kak Lani hanya berkata-kata seperti itu saja, tidak ada perbuatan, mungkin Kak Lani tidak akan pernah bisa selesai kuliahnya. Nah sama dengan Petrus, ketika Petrus pernah gagal lalu dia bangkit kembali untuk membuktikan bahwa ia akan setia kepada Tuhan Yesus lalu bangkit kembali menjadi orang yang berani memberitakan firman Tuhan di depan orang banyak. Yuk adik-adik kita mau sama-sama belajar ya dari Petrus yang bangkit kembali untuk membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Dan perhatikan setiap teguran dari Tuhan kepada kita, baik melalui orang lain ataupun melalui firman Tuhan. Kita tidak boleh sok tahu, misalnya, tidak, pokoknya saya benar, padahal itu salah. Jadi Tuhan Yesus itu bisa memakai siapa saja untuk menegur kita. Jadi kita harus belajar mendengarkan setiap teguran yang masuk ke dalam diri kita. Kenapa sih Kak kita harus mendengarkan teguran? Karena teguran itu dapat menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Oke, kalian ulangi lagi ya. Pertama, setiap orang itu pernah gagal. Semua orang punya porsi kegagalannya masing-masing. Tetapi ketika kita gagal, kita nggak boleh langsung putus asa, tapi kita harus bangkit kembali. Kita buktikan lagi bahwa kemarin saya gagal, sekarang saya nggak mau gagal lagi, saya harus berhasil. Yang kedua, kita harus mendengar teguran baik itu dari mami papi, teman-teman kita, oma opa, saudara-saudara kita, dan orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah jangan merasa paling tahu tentang diri sendiri. Jadi setiap kali ada teguran kita harus mendengarkan dengan baik dan juga harus dipraktekin ya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya firman yang pengen Kak Lani sampaikan. Selamat mempraktekkan apa yang sudah kita dengar dan kita belajar hari ini. Kak Lani juga mau mengingatkan, untuk adik-adik yang belum subscribe channel kita, jangan lupa di subscribe. Nyalain loncengnya agar ada notifikasi saat kita mengupload video. Share juga kepada teman-teman dan juga pencet tombol like-nya. Oke, mari kita sama-sama berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, di mana kami belajar untuk kami menjadi orang yang bangkit dari kegagalan. Kami juga mau menjadi anak yang dengar-dengaran ketika kami ditegur, dan juga kami mau menjadi anak yang nurut sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah apapun pelajaran yang sampaikan pada hari ini kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami memohon perlindungan-Mu untuk sepanjang hari ini. Berkati mami papi, berkati keluargaku, berkati keluarga kami semua, berkatilah orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk dunia ini, di mana dunia ini sedang sakit. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menyembuhkan agar corona ini bisa cepat hilang. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.